Halo siswa dan rekan semua, saat ini kita akan membahas mengenai perumusan interferensi celah ganda dan interferensi celah banyak, yang mana sebelumnya kita sudah ada video tentang eksperimen celah tunggal, juga celah ganda, dan juga perumusan untuk celah tunggal. Nah, langsung saja kita lihat, ini ada slide kalau lihat. Nah, ini celah tunggal. Nah, sengaja untuk memperlihatkan apa bedanya dengan celah ganda. Nah, celah ganda itu kita lihat yang merah, itu membuat dia mempunyai dua buah slit. Yang asalnya D sebelumnya adalah lebar celah, sekarang itu D itu adalah jarak antar celah. Jadi D jarak antar, kalau untuk kasus ini jarak antar dua celah ya, jarak antar celah atau jarak antar dua celah. Nah, interferensi yang terjadi itu diakibatkan oleh penjumlahan gelombang dari dua celah. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat terang pusat adalah penjumlahan gelombang yang sefase konstruktif, sedangkan gelap itu merupakan penjumlahan yang destruktif. Nah, kalau dari celah 1 kita misalkan R1 celah 2 itu R2, maka akan ada perbedaan. Delta R itu R2 min R1. Nah, kita lihat gelap 1 itu disebutnya interferensi minimum ya. Nah, sehingga kita bisa lihat interferensi minimum terjadi itu memang saling destruktif. Jadi perbedaannya adalah setengah fase tentunya. Nah, saya gambarkan seperti ini untuk memperjelas bahwa destruktif itu memang di sini setengah panjang gelombang untuk kasus ini, sehingga delta R-nya yang ada R2 min R1 adalah setengah panjang gelombang untuk interferensi minimum pertama yang gelap 1. Nah, ini kalau kita zoom bagian sini, ini theta, ini D, lalu delta R. Nah, kita bisa lihat itu sin theta sama dengan delta R per D, sehingga ini delta R sama dengan D dikali sin theta, dengan delta R untuk gelap 1 barusan itu adalah setengah panjang gelombang sama D dikali sin theta. Nah, ini untuk gelap 1. Nah, kita bisa lihat ini tarik garis dari tengah-tengah ya, terang pusat itu menunjukkan sudut yang sama tentu ya dengan segitiga. Sehingga kalau ini misalkan Y TP ke G1, terang pusat ke gelap 1, dan jarak antara celah ke layar L, maka tan theta itu sama dengan Y per L. Untuk sudut yang sangat kecil itu menunjukkan bahwa sin theta itu setara dengan tan theta yang adalah Y per L, sehingga di sini setengah lambda itu akan sama D dikali Y per L. Nah, ini gelap 1. Jadi untuk celah ganda, untuk interferensi minimumnya itu kita bisa rumuskan ya, untuk interferensi minimum atau garis gelap ya. Nah, gelap 1 gelap 2 itu D sin theta sama dengan N min setengah kali lambda, di mana N-nya itu ya ode. Nah, di sini kita bisa lihat kembali atau kita rumuskan untuk interferensi di sini, interferensi minimum. Berarti gelap 1 itu jelas setengah panjang gelombang. Gelap 2 itu 32 panjang gelombang. Apanya? Itu beda fasenya, karena ini saling destruktif terus ya. Nah, kalau dilihat ini polanya dengan beda fase yang seperti ini menunjukkan bahwa D dikali sin theta itu sama dengan N minus setengah. Nah, ini berpola ya. Bila N yang mulai dari 1 itu seperti itu. Jadi ini D kali Y per L itu sama dengan min setengah kali panjang gelombang. Ini dua buah rumus yang bisa digunakan. Nah, bagaimana dengan interferensi maksimumnya? Ya, interferensi maksimum atau garis terang, itu kita lihat terang ke-1, terang kedua, dan seterusnya. Terang ke-1 itu panjang gelombang, 1 panjang gelombang. Nah, beda fasenya. Kenapa? Karena untuk terang pusat itu tidak ada beda fase, sefase gitu ya. Nah,
jadi ini D sin theta sama dengan N dikali lambda, Y dikali Y per L sama dengan N kali lambda panjang gelombang. Dengan D-nya yang harus diingat itu adalah jarak antar celah. Jadi beda dengan celah tunggal. Ya. Kalau celah tunggal D-nya itu lebar celah gitu ya. Nah, sedangkan ini L-nya jarak celah ke layar. Dan Y, nah tergantung kita aplikasikan ke N berapa ya, order berapa. Jadi jarak gelap ke N atau boleh juga terang ke N, tergantung untuk kita aplikasikan untuk minimum atau maksimum. Nah, terhadap apa? Itu terhadap terang pusat. Nah, ini. Lalu berikutnya kita bisa lihat, nah ini yang tadi ya, celah ganda. Nah, bagaimana kalau celahnya banyak atau banyak celah, atau kita bisa tuliskan itu kisi. Nah, kisi ini perumusannya itu kita bisa tentukan banyak celahnya atau banyak kisinya. Kita tuliskan N. Ya, satuan N-nya itu sendiri adalah goresan per sentimeter. Biasanya di persoalan atau di eksperimen N itu goresan per sentimeter. Nah, kalau kita lihat N itu berarti sebanyak kisinya, maka kalau satu buah jarak antara goresan tadi adalah 1 per N. 1 per N itu mengganti nilai D. Nah, dikali sin theta sama dengan N min setengah kali panjang gelombang. Sedangkan rumus yang satunya 1 per N kali Y per L sama dengan N min setengah dikali panjang gelombang. Untuk intervensi maksimumnya 1 per N kali sin theta sama dengan N dikali lambda. Dan satunya lagi 1 per N kali Y per L sama dengan N kali lambda. Dengan N-nya sendiri itu order gelap 1 atau terang 1, gelap 2, terang 2, dan seterusnya ordenya itu. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk kesimpulan perumusan bisa dilihat untuk celah tunggal intervensi minimum seperti apa rumusnya, celah ganda seperti apa, celah banyak seperti apa intervensi minimum dan maksimumnya. Nah, hanya ada perbedaan antara celah tunggal dan celah ganda atau dengan kisi. Untuk celah tunggal itu D itu lebar celah, sekali lagi diingatkan ya. Sedangkan celah ganda dan kisi D-nya itu adalah jarak antar celahnya. Nah, itu perbedaannya. Sedangkan satuan-satuan yang lainnya sih sama aja ya. Bisa dituliskan seperti ini. Baiklah, demikian video pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.